Karena ini bertentangan dengan komitmen kebangsaan ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas mengenai prediksi soal untuk seleksi P3K tahun 2023. Dan pada video kali ini khusus kita akan membahas mengenai tes tambahan yaitu moderasi beragama untuk PPPK Kemenak. Tapi sebelum itu buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk dukung Mimin dulu dengan klik tombol subscribe kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi sebelum kita mulai seperti biasa ya, Mimin mau ingatkan dulu mengenai moderasi beragama itu apa sih. Ini berdasarkan buku saku dari Kemenak teman-teman ya. Jadi moderasi beragama itu adalah jalan tengah di mana orang yang menjalankan moderasi beragama ini seseorang yang tidak ekstrim dalam menjalankan agamanya. Jadi tidak berlebih-lebihan dan tidak juga menyepelekan teman-teman ya. Oke. Selanjutnya di sini Mimin mau ingatkan dulu mengenai 4 indikator moderasi beragama yang ini tertuang dalam kisi-kisi yang disampaikan oleh Kemenak teman-teman ya dalam surat keputusannya. Jadi kita fokus ke sini juga teman-teman ya. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Jadi bagaimana kita itu menerima terhadap prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar NKRI dan juga segala regulasi yang ada di bawahnya teman-teman ya, segala peraturan-peraturan yang ada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, seperti itu. Selanjutnya adalah toleransi, jadi bagaimana kita menghormati perbedaan dan memberikan ruang orang lain untuk keyakinannya sendiri teman-teman ya, mengekspresikan keyakinannya dan kita bisa bekerja sama dalam hal-hal yang umum gitu teman-teman ya, tapi dalam hal ritual agamanya silahkan dia dengan kepercayaannya sendiri gitu teman-teman ya, itu yang namanya toleransi. Kemudian selanjutnya adalah anti kekerasan. Jadi tidak boleh menggunakan kekerasan dalam menyampaikan apa yang Anda yakini gitu teman-teman. Dan yang terakhir adalah penerimaan terhadap tradisi ramah. Jadi di sini Anda boleh yakin dengan budaya Anda sendiri, dengan tradisi Anda selama tidak bertentangan dengan pokok-pokok ajaran agama yang ada gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, terkait nilai-nilai budaya kerja Kementerian Agama itu ada beberapa. Yang pertama adalah integritas. Kemudian yang kedua profesional. Kalau profesional ini lebih kepada kita mengikuti aturan yang berlaku. Jadi kalau misalkan Anda bekerja, ada aturan dalam pekerjaan Anda mengikuti sesuai dengan aturan itu, maka itu adalah profesional teman-teman ya. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah inovasi. Jadi bagaimana Anda mau berubah, mau memperbaiki diri ke depannya gitu, berinovasi. Yang keempat tanggung jawab. Yang kelima adalah keteladanan. Jadi sikap-sikap yang bisa dicontoh itu seperti apa gitu teman-teman untuk yang keteladanan. Selanjutnya di sini saya mengingatkan dulu tentang indikator 9 nilai moderasi beragama teman-teman ya. Ini ada di buku keduanya Kementerian Agama teman-teman. Mungkin kalian bisa download secara gratis ya di Google teman-teman. Yang pertama itu terkait pertengahan atau tawasud. Ini ada beberapa hal yang ditekankan. Yang pertama tidak memihak, tidak berat sebelah, bertumpu kepada kebenaran, berpikir rasional, rendah hati dan memberi manfaat. Kemudian selanjutnya adalah tegak lurus atau i'tidal. Punya pendirian, tanggung jawab, kritis, berpikir dan berkata benar, memberikan hak kepada orang lain, menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Itu adalah tegak dan lurus teman-teman. Yang ketiga adalah toleransi, yaitu menghargai sesama, menghargai budaya, tidak memaksakan pendapat atau kehendak, menerima perbedaan, tidak memandang perbedaan fisik dan psikis dalam bersosialisasi, kemudian memberi kebebasan bagi orang lain selama tidak merugikan orang lain. Jadi Anda bisa memberikan orang lain melakukan kegiatannya selama orang lain tersebut tidak merugikan orang lain lagi gitu teman-teman ya. Oke, yang selanjutnya adalah musyawarah, yaitu suka berdiskusi, mau mendengar pendapat orang lain, suka mengajukan pendapat, menerima dan melaksanakan keputusan bersama, dan berpikir solutif, teman-teman ya. Jadi harus ada solusinya jika diberikan sebuah masalah, gitu.
Kemudian yang kelima adalah reformatif, suka minta maaf dan memaafkan, bersikap lapang dada, terbuka terhadap kritikan atau masukan, terbuka terhadap perubahan. Yang keenam adalah kepelaporan, yaitu memiliki inisiatif, kreatif dan inovatif, rela berkorban, mengajak orang lain terlibat aktif, bisa memotivasi dan mampu memobilisasi massa gitu teman-teman ya. Yang ketujuh adalah kewargaan, yaitu cinta tanah air, memiliki nasionalisme, menghargai pahlawan. Ini terkait dengan indikator yang pertama tadi teman-teman ya, bagaimana kita mencintai bangsa dan negara gitu, mengikuti peraturan undang-undang dasar gitu ya. Memiliki nasionalisme, menghargai pahlawan, suka sejarah bangsa, bangga menjadi bangsa dan menjadi bagian dari masyarakat Indonesia, mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman pada diri bangsa Indonesia, dan yang ketujuh mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri dan kelompoknya. Kedelapan adalah anti kekerasan ya, seperti yang tadi, yaitu penyayang, empati, penolong, ramah, pemaaf, menghargai pandangan dari berbagai sudut pandang. Yang terakhir adalah ramah budaya, bangga dengan budaya Indonesia, menghargai budaya masyarakat, melestarikan budaya, bisa menampilkan budaya dan seni daerah, mengembangkan kesenian tradisional, mempromosikan budaya daerah. Itu teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini saya mau bahas sedikit tentang skala Thurston yang akan digunakan oleh Kemenak dalam memberikan penilaian ya. Sebenarnya ini masih rancu karena belum ada kejelasan dari Kemenak teman-teman. Banyak jenisnya ya skala Thurston ini ya, bisa jadi nanti pilihan ganda yang pilihannya itu yang ini ya teman-teman ya, seperti sosial kultural dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Kemudian bisa juga dengan pilihan ganda yang lainnya, bisa juga dengan memilih beberapa pernyataan yang sesuai, bisa juga dengan Anda ditanya beberapa pernyataan, kemudian apakah Anda setuju dengan memilih ya atau tidak setuju dengan memilih tidak, bisa juga teman-teman. Nah, di sini untuk video kali ini saya fokus untuk memberikan contoh soal yang seperti sosial kultural teman-teman ya. Kita akan membedakan mana sih kalimat yang positif dan kalimat yang negatif gitu teman-teman. Seperti biasa kata kuncinya, kalau kalimat itu positif, teman-teman pilih sangat setuju, kalau dia negatif, pilih sangat tidak setuju teman-teman. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Saya adalah warga baru di desa X. Suatu hari tetangga saya menyalakan lagu keagamaannya dan suaranya terdengar hingga rumah saya. Saya hanya diam sebab lagu tersebut tidak saya pahami. A sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, atau E sangat tidak setuju. Ini soal sejenis ini pernah saya keluarkan sebelumnya teman-teman ya. Tapi di sini lagu keagamaan teman-teman. Lagu keagamaan yang suaranya terdengar hingga rumah Anda, kemudian Anda diam saja. Di soal tidak disebutkan bahwa Anda terganggu dengan lagu tersebut teman-teman ya, dan tidak ada salahnya untuk dia menyalakan lagu keagamaannya teman-teman ya. Kalau Anda tidak terganggu, Anda tidak usah marah teman-teman ya. Dan di soal tidak disebutkan Anda terganggu. Di soal hanya disebutkan Anda tidak paham dengan lagu tersebut dan Anda diam. Jadi ini adalah hal yang positif. So jawabannya adalah yang A ya, sangat setuju. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Saya mempunyai teman yang berbeda agama. Saya dengan senang hati akan membantu ritual agamanya jika teman saya membutuhkannya. Ini pernah juga saya keluarkan sebelumnya teman-teman ya. Ritual agama. Ingat ya, kalau ritual agama itu teman-teman tidak bisa ikut teman-teman kalau kita berbeda keyakinan ya. Karena kalau dia melaksanakan keyakinannya dengan ritual agamanya, maka itu bertentangan dengan apa yang kita lakukan dengan ritual agama kita. Karena beda keyakinan, maka beda ritualnya gitu teman-teman ya. Dan kalau teman-teman ikut, maka teman-teman menyalahi pokok ajaran teman-teman sendiri gitu teman-teman ya. Ini terkait ritual agama, bukan membantu dia untuk perlengkapan yang kurang atau bagaimana, bukan ya. Tapi ini membantu ritual agamanya. Jadi ini menurut saya adalah hal yang negatif teman-teman ya. Jadi sangat tidak setuju. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Tetangga Anda menganut agama yang berbeda. Dia sedang sibuk mempersiapkan perlengkapan untuk keperluan hari besar agamanya. Anda membantunya dengan senang hati. Kita lihat di sini mempersiapkan perlengkapan. Ini berbeda dengan yang tadi teman-teman ya. Jadi kalau hanya mempersiapkan perlengkapan, apapun keyakinan teman-teman, meskipun mungkin dalam diri teman-teman meskipun hanya perlengkapan nggak boleh misalkan ya, tapi dalam menjawab soal ini adalah hal yang positif teman-teman ya. Karena kita berkaca pada pemerintah gitu ya, orang-orang yang ada di pemerintahan, mereka saling membantu kalau hanya untuk mempersiapkan perlengkapan, kemudian mengucapkan selamat, itu mereka saling membantu teman-teman ya. Karena nanti yang menilai itu adalah mereka gitu ya, bukan kita.
Jadi kita akan menjawab soal sesuai dengan yang mereka mau gitu teman-teman ya, sesuai dengan yang pembuat soal mau. Dan di soal seperti ini mereka mau kita itu saling membantu gitu teman-teman. Jadi mempersiapkan perlengkapan ini dibolehkan teman-teman ya oleh mereka yang membuat soal gitu teman-teman ya, terlepas dari keyakinan teman-teman apa. Oke, jadi dalam hal ini adalah hal yang positif, membantu mempersiapkan perlengkapan. So jawabannya ini yang A teman-teman. Kita lanjut ke soal yang nomor 4. Rekan kerja Anda sering mengejek ritual agama Anda dan membuatnya menjadi lelucon. Akan tetapi Anda tidak reaktif terhadap persoalan tersebut dan menganggapnya sebagai angin lalu saja. Kita lihat teman-teman ya, ini mengejek ritual agama Anda dan membuatnya menjadi lelucon. Ini adalah sesuatu yang tidak boleh ditiru teman-teman ya. Mereka tidak toleransi. Mereka melakukan hal yang negatif. Kemudian Anda tidak menanggapinya dan menganggapnya angin lalu saja. Anda diam saja terhadap perbuatan negatif yang mereka lakukan. Maka Anda setuju dengan perbuatan negatif tersebut. Jadi ini jawabannya sangat tidak setuju ya, negatif. Ini adalah hal yang negatif, so jawabannya sangat tidak setuju. Gitu ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 5. Anda memiliki 2 orang sahabat, salah satunya seagama dengan Anda. Mereka sedang berseteru tentang sesuatu. Anda hanya memihak sahabat yang seagama. Gimana jawabannya teman-teman? Assalamualaikum teman-teman. Buat teman-teman yang mau ikut seleksi PPPK Kementerian Agama, aku mau rekomendasikan e-book prediksi soal moderasi beragama nih. Soalnya aku susun dengan 2 format, yaitu pilihan ganda dan pilihan sikap dari beberapa pernyataan berdasarkan 5 tingkat bobot penilaian dari Kemenak. E-book ini terdiri dari prediksi soal yang aplikatif yang disusun berdasarkan buku moderasi beragama yang diterbitkan oleh Kementerian Agama dan referensi lainnya. Tentunya dilengkapi dengan kunci jawaban dan pembahasan yang terperinci. Yuk segera diorder. Terima kasih. Oke, jika sudah, kita jawab bersama teman-teman ya. Di sini ada teman Anda yang seagama, ada yang tidak, dan Anda hanya membela seagama saja gitu teman-teman. Apakah ini sesuatu yang positif? Tidak teman-teman ya, ini adalah sesuatu yang negatif karena Anda hanya berat sebelah. Tidak adil teman-teman ya. Tanpa mengetahui apa masalah mereka, teman-teman hanya memihak sahabat yang seagama saja. Jadi ini adalah sikap yang tidak adil. So jawabannya sangat tidak setuju teman-teman ya. Yang memiliki poin paling tinggi, yaitu 80 sampai 100 ya kalau nggak salah di penilaiannya Kemenak gitu teman-teman. Poin paling tinggi itu 80 sampai 100. Kita lanjut ke soal yang nomor 6. Anda sedang mempelajari sebuah kitab yang membahas mengenai agama. Seorang tunas sosial tiba-tiba datang meminta minum dikarenakan ia sangat kehausan. Anda memintanya menunggu sampai Anda menyelesaikan kitab yang sedang Anda pelajari. Silakan teman-teman coba jawab. Jawabannya apa? Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini kita lihat Anda sedang mempelajari sebuah buku yang membahas mengenai agama Anda. Ini adalah hal yang positif yang Anda kerjakan. Kemudian ada seorang tunas sosial minta air ya, minta minum. Tapi Anda memintanya menunggu sampai Anda menyelesaikan kitab yang sedang Anda pelajari. Ini adalah kalimat apa? Kalimat yang negatif teman-teman. Kenapa negatif? Karena dia sedang kehausan. Kemudian Anda memintanya menunggu sampai Anda selesai. Padahal Anda di soal ini tidak diketahui sampai kapan selesainya. Bisa jadi sejam lagi, 2 jam lagi, dia sudah kehausan teman-teman ya. Jadi dalam kasus ini teman-teman harusnya mendahulukan untuk memberikan dia minum. Kemudian Anda bisa lanjut lagi untuk membaca atau mempelajari kitab Anda. Gitu teman-teman ya. Oke, jadi dalam kasus ini adalah kalimat yang negatif teman-teman ya. Meskipun pekerjaan Anda yang awalnya itu positif, karena Anda tidak mendahulukan orang yang sedang butuh minum ini, maka ini menjadi kalimat yang negatif teman-teman. So jawabannya adalah sangat tidak setuju teman-teman ya, memiliki poin paling tinggi. Kita lanjut ke soal yang nomor 7. Anda mengetahui di sekolah anak Anda kedatangan siswa baru seorang tunadaksa. Anda tidak meminta anak Anda untuk menjauhinya. Silahkan coba teman-teman jawab. Apakah ini kalimat positif atau negatif? Ini adalah kalimat yang positif teman-teman. Kenapa positif? Jadi di sekolah itu ada seorang murid baru yaitu tunadaksa. Jadi tunadaksa ini orang yang maaf ya, cacat teman-teman ya, kekurangan gitu. Orang yang kurang gitu teman-teman. Jadi Anda tidak boleh memilih-milih teman anak Anda. Mau dia berteman dengan orang yang
sempurna fisiknya ataupun yang kekurangan, itu boleh-boleh saja ya, tidak boleh membeda-bedakan siapa teman anak Anda. Jadi Anda tidak meminta anak Anda untuk menjauhinya, ini adalah sesuatu yang positif ya teman-teman ya. Jadi jawabannya sangat setuju gitu ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 8. Tetangga Anda membakar sampah di halaman rumahnya setiap hari. Asap mengepul di rumah para tetangga disebabkan jarak rumah yang berdekatan. Banyak tetangga yang merasa terganggu. Anda tidak mengambil tindakan apapun sebab itu hak setiap orang. Silakan coba teman-teman jawab. Apakah ini kalimat positif atau kalimat yang negatif? Kita lihat teman-teman ya, di sini dia membakar sampah setiap hari. Kemudian asap tersebut mengepul di rumah para tetangga disebabkan rumah yang berdekatan. Banyak tetangga yang merasa terganggu, ingat ya, merasa terganggu. Karena apa? Karena ini asap mengepul ya, karena asap ini. Nah, kemudian Anda tidak mengambil tindakan apapun sebab itu hak setiap orang. Mungkin alasannya baik ya, hak setiap orang. Tapi dia menggunakan haknya ini untuk mengganggu orang lain, teman-teman ya. Untuk kegiatan itu mengganggu orang lain. Jadi ini adalah kalimat yang negatif, teman-teman ya. Kalian harus mengambil tindakan. So, jawabannya sangat tidak setuju, teman-teman. Oke. Kita lanjut ke soal yang nomor 9. Sahabat Anda mengikuti sebuah kajian keagamaan beberapa minggu terakhir. Ia menjadi orang yang tidak mendukung kebijakan pemerintah. Bahkan beberapa kali ia mengajak Anda untuk ikut berdemo dan meminta presiden diturunkan. Anda menerima tawarannya sebab Anda juga tidak mendukung setiap penyimpangan. Gimana nih jawabannya teman-teman? Apakah sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju? Assalamualaikum teman-teman, Mimin mau rekomendasikan buku yang berisi kumpulan soal dan pembahasan untuk seleksi kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara untuk calon PPPK tahun 2022 formasi guru dan non-guru. Buku ini berisi 11 paket yang terdiri dari 5 paket soal dan pembahasan untuk kompetensi manajerial, 3 paket soal dan pembahasan untuk kompetensi sosial kultural, dan 3 paket soal dan pembahasan untuk wawancara. Buku ini tidak tebal namun dapat mewakili setiap kompetensi soal dengan baik, berisi prediksi soal terbaru yang aplikatif. Harganya sangat terjangkau namun kualitasnya sangat bersaing dan unggul. Pembahasannya terperinci dan jelas. Yuk segera diorder. Terima kasih. Oke teman-teman, kita lihat ya. Di sini teman Anda meminta Anda untuk ikut berdemo dan menurunkan presiden, teman-teman ya. Nah, Anda menerima tawarannya. Apakah ini adalah hal yang positif? Ini adalah hal yang negatif, teman-teman ya. Karena ini bertentangan dengan komitmen kebangsaan ya, teman-teman ya. Oke, jadi jawabannya adalah sangat tidak setuju, teman-teman ya. Kalian harus menolak tawaran tersebut. Kita lanjut ke soal yang berikutnya, yaitu soal nomor 10. Anda mendukung setiap kegiatan kebudayaan di lingkungan Anda selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. A sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, atau E sangat tidak setuju. Oke teman-teman, jadi soal nomor 10 ini adalah soal nomor terakhir. Silahkan teman-teman bantu Mimin untuk meramaikan video ini dengan menjawab nomor 10 ini di kolom komentar. Oke teman-teman, silahkan sharing juga info-info apa yang sudah kalian dapatkan terkait tentang tes moderasi beragama ini. Oke teman-teman, terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman yang sedang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Yang Maha Kuasa. Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih untuk partisipasi kalian. Dan terima kasih juga karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, silahkan dukung Mimin dengan klik like, comment, subscribe, dan nyalain juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.